Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini, Pak Imin berada di Taiwan, sebuah negara kecil yang sampai hari ini masih belum diakui sebagai sebuah negara. Hah? Taiwan ini mirip seperti Palestina, teman-teman, di mana wilayahnya diklaim sebagai bagian dari Republik Rakyat China. Taiwan yang memiliki UMR 13 juta rupiah per bulan ini ternyata juga menjadi tujuan terfavorit para TKW, tenaga kerja wanita dari Indonesia. Lalu bagaimanakah kondisi Taiwan saat ini? Apa hal unik dan menarik yang ada di Taiwan? Kalau kalian penasaran, yuk ikuti Pak Imin menjelajahi Taiwan. Mari kita bekerja. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis yang ditemukan di Chogu dan Gangzilin, manusia telah menghuni Taiwan sejak 30.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Austronesia yang diperkirakan berasal dari Taiwan mulai bermigrasi ke Asia Tenggara. Sedangkan catatan awal yang jelas tentang Taiwan ditulis saat pemerintahan dinasti Yuan pada tahun 1292. Lalu pada akhir tahun 1500-an, orang Han dari China mulai menetap di pinggiran Taiwan. Selanjutnya pada tahun 1542, untuk pertama kalinya bangsa Eropa yaitu Portugis datang ke Taiwan. Portugis lalu mencatat pulau ini dan diberi nama Formosa, yang di dalam bahasa Portugis artinya pulau yang indah. Namun tak lama kemudian Portugis pergi dari Taiwan. Setelah itu datanglah rombongan VOC ke Taiwan dan mereka membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Zelandia pada tahun 1624. 2 tahun kemudian, penjajah Spanyol mulai membuat koloni di sebelah utara pulau Taiwan. Nih, peta Taiwan di tahun 1626. Warna magenta ini adalah wilayah jajahan VOC. Yang oranye ini adalah wilayah kerajaan Midak yang didirikan oleh orang-orang pribumi Taiwan. Lalu warna kuning ini wilayah dinasti Ming China. Lalu yang hijau ini wilayah jajahan Spanyol. Nah, VOC dan Spanyol ini lalu saling berperang untuk berebut wilayah. Pada tahun 1642, Spanyol itu kalah dari VOC dan berhasil diusir keluar dari Taiwan. VOC pun berkuasa di Taiwan, teman-teman. Sementara itu di daratan China juga sedang mengalami konflik, yaitu runtuhnya dinasti Ming dan digantikan oleh dinasti Qing. Nah, sisa-sisa tentara Ming lalu kabur menuju Taiwan pada tahun 1661, sekaligus menyerang VOC. Pimpinan pasukan sisa-sisa Ming yang bernama Koxinga lalu mendeklarasikan kerajaan baru di Taiwan yang bernama Kerajaan Tungning di tahun 1661. Setelah perang yang sangat dahsyat, VOC pun kalah, teman-teman, dan berhasil diusir dari Taiwan pada tahun 1662. Praktis, Taiwan sepenuhnya berada di bawah Kerajaan Tungning. Selanjutnya pada tahun 1683 datanglah serangan besar-besaran dari dinasti Qing. Kerajaan Tungning pun menyerah, teman-teman. Kini Taiwan berada di bawah kendali dinasti Qing China. Selanjutnya di tahun 1894 meletus perang antara dinasti Qing melawan Jepang. Dinasti Qing yang kalah perang terpaksa memberikan pulau Taiwan dan kepulauan Penghu kepada Jepang. Taiwan akhirnya dikembalikan ke China setelah Jepang dikalahkan di dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, China mengalami pergolakan yaitu perebutan kekuasaan antara Partai Komunis melawan Partai Kuomintang. Akhirnya pecah Perang Saudara China. Nah, Partai Kuomintang akhirnya terdesak dan dikalahkan oleh Partai Komunis. Sisa-sisa Partai Kuomintang akhirnya mundur ke Pulau Taiwan. Sekitar 2 juta pendukung Partai Kuomintang ini bermigrasi ke Taiwan. Dan akhirnya mereka mendirikan pemerintahan baru yang bernama Republik China atau Taiwan dan bertahan hingga saat ini. Berikut 10 fakta negara Taiwan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB.
Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik China, dengan presiden sebagai kepala negara serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Taipei. Secara geografis, Taiwan berada di kawasan Asia Timur, terletak di antara Laut China Timur dan Laut China Selatan. Negara Taiwan berbatasan laut dengan Republik Rakyat China di sebelah barat. Luas wilayah negara ini sebesar 36.197 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 23.894.394 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di Taiwan memeluk agama Buddha. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk beretnis Han China. Bahasa resmi yang dipakai di Taiwan adalah bahasa Mandarin. Taiwan termasuk sebagai negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian Taiwan bergantung pada industri semikonduktor, industri barang elektronik, industri peralatan komunikasi, industri farmasi dan bahan kimia, industri besi dan baja, industri suku cadang kendaraan, serta industri pembuatan kapal. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Republik Rakyat China, negara-negara ASEAN, dan Amerika Serikat. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama dolar baru Taiwan. Kurs 1 dolar setara dengan 474 rupiah. Kehidupan di Taiwan. Taiwan merupakan salah satu negara yang kaya ya teman-teman. Bahkan sudah kaya sejak zaman dahulu. Pada rentang tahun 1950 sampai 1990, Taiwan dianggap sebagai 4 kekuatan terbesar di Asia, bersanding dengan negara Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong. Dan dianggap juga sebagai 4 macan Asia. Taiwan adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam, sehingga perekonomian Taiwan sangat bergantung pada sumber daya manusianya. Sebagai buktinya, Taiwan memiliki industri semikonduktor terbesar di dunia. 20% produksi semikonduktor dunia dihasilkan sama Taiwan ini teman-teman. Semikonduktor itu gampangnya chip HP. Nah, Taiwan itu produsen chip HP terbesar di dunia. Sekarang kita lihat berapa sih jumlah orang miskin di Taiwan. Menurut pemerintah, pada tahun 2023, terdapat 2,6% penduduk miskin di Taiwan. Seseorang dikatakan miskin kalau pendapatannya kurang dari 19.013 dolar per bulan, atau sekitar 9 juta rupiah per bulan. Jadi kalau pendapatan kalian di bawah 9 juta rupiah per bulan, maka kalian akan dianggap sebagai orang miskin di Taiwan teman-teman. Sedangkan UMR di Taiwan per September 2024 sebesar 28.590 dolar per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 13,5 juta rupiah per bulan. Wah, gede juga ya teman-teman. Kalau ada nih di antara kalian yang sedang bekerja di Taiwan, bisa spill dong gajinya. Tulis di kolom komentar ya. Terima gaji. Biaya hidup mahal. Tahukah kalian jika Taiwan memiliki tingkat biaya hidup yang sangat mahal teman-teman? Bagi kalian yang berminat untuk tinggal di Taiwan, sini-sini Paimin uraikan biaya-biayanya. Yang pertama, kalian pasti butuh tempat tinggal. Untuk sewa apartemen yang kecil 1 kamar, berkisar antara 15.000 sampai 30.000 dolar per bulan, atau sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah per bulan. Lalu untuk pengeluaran transportasi, sebulannya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 dolar, atau sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Belum uang makan. Sekali makan di Taiwan berkisar 150 sampai 300 dolar sekali makan. Ya sekitar 70 sampai 140 ribu rupiah sekali makan. Tuh, mahal banget kan teman-teman? Belum lagi kalian beli paket internet sekitar 500 dolar atau sekitar 250 ribu rupiah per bulan. Wow, mahal banget. Pekerja migran Indonesia. Tahukah kalian jika orang asing di Taiwan berjumlah 812.603 jiwa atau 3,48% dari total penduduknya. Taiwan juga menjadi salah satu negara tujuan terfavorit tenaga kerja dari Indonesia, teman-teman.
Dari laporan BP2MI pada tahun 2023, terdapat 274.965 orang yang dikirim kerja ke luar negeri. Taiwan ternyata menjadi tujuan teratas, yaitu berjumlah 83.216 orang. Di posisi kedua ada Malaysia yang berjumlah 72.260 orang TKI. Lalu di posisi ketiga ada Hong Kong dengan 65.915 orang tenaga kerja Indonesia. Kalian mau tahu berapa sih jumlah orang Indonesia keseluruhan di Taiwan? Yuk kita cek. Menurut laporan dari kantor imigrasi Taiwan per Desember 2023, nih, orang Indonesia di Taiwan berjumlah 278.991 orang. Lalu disusul oleh orang Vietnam di posisi kedua. Wah, pantesan pas konser Denny Caknan atau pas ceramah Yai Anza pada penuh full orang-orang Indonesia. Gimana nih teman-teman yang tinggal di Taiwan? Apakah kalian betah tinggal di sini? China versus China. Di dalam pemberitaan media, pasti kalian sering nonton berita China akan menyerang Taiwan. Kenapa ya kok seperti itu? Mereka kan sama-sama orang China, Min. Nah ini, di bagian sejarah kan sudah Pai Min jelasin tuh. Hal ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara dua partai di China. Jadi setelah runtuhnya dinasti Qing di tahun 1912, muncul tuh dua partai yaitu Partai Komunis dan Partai Kuomintang. Nah, kedua partai ini saling berebut kekuasaan hingga menyebabkan Perang Saudara China dari tahun 1927 sampai 1936. Kedua partai ini lalu bersatu ketika invasi Jepang ke China di tahun 1937. Nih, wilayah kekuasaan Jepang di China. Jepang akhirnya keluar dari China setelah kalah di dalam Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Tidak lama setelah itu, Perang Saudara China kembali dilanjutkan teman-teman hingga tahun 1949 dengan hasil kemenangan Partai Komunis. Partai Kuomintang yang kalah perang, mereka lari menuju Taiwan dan mendirikan Republik China. Sedangkan Partai Komunis membentuk negara baru yang bernama Republik Rakyat China. Nah, Republik Rakyat China itu menolak untuk mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Mereka beranggapan kalau Taiwan adalah salah satu provinsinya dan harus disatukan. Akibatnya teman-teman, Taiwan sampai hari ini masih tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Taiwan sendiri hanya diakui oleh 11 negara yang sampai hari ini masih menjaga hubungan diplomatik secara penuh. Sayangnya negara-negara ini cuma negara kecil, jadi nggak ada efeknya apa-apa. Tuh, kasihan juga ya Taiwan. Itulah mengapa sampai hari ini sebagian besar penduduk di Taiwan tidak suka sama Republik Rakyat China. Satu bangsa. Tahukah kalian teman-teman jika di dalam salah satu teori penyebaran manusia, Taiwan adalah tempat asal-usul bangsa Austronesia. Nah, dari Taiwan inilah bangsa Austronesia menyebar ke Asia Tenggara, termasuk menuju Nusantara pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Jadi, kita tuh asal-usulnya dari Taiwan, teman-teman. Loh, bukannya orang Taiwan itu berasal dari China, Min? Kan orangnya sipit-sipit tuh. Memang benar jika saat ini sebagian besar penduduk Taiwan adalah etnis Han dari China daratan. Tapi etnis Han ini baru datang ke Taiwan pada tahun 1590-an. Dinasti Ming mencatat jika Taiwan saat itu dihuni oleh orang-orang pribumi yang mereka ini berbeda dari orang-orang China. Saat ini, jumlah penduduk suku pribumi Taiwan sendiri hanya 2,3% dari total penduduk, serta terdiri atas 16 suku yang telah diakui resmi oleh pemerintah Taiwan. Bangsa asli Taiwan yaitu Austronesia, saat mereka bermigrasi ke Asia Tenggara, mereka juga turut serta membawa bahasanya. Jadi bahasa-bahasa di Nusantara ini masih satu rumpun. Ada kemiripan antara satu dengan lainnya yang dinamakan juga sebagai rumpun bahasa Austronesia. Yuk, sekarang kita berhitung 1 sampai 10 memakai bahasa suku Paiwan, salah satu dari 16 suku asli di Taiwan. Yuk, kita mulai ya. Ita, Lusa, Jelu, Sebat,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh kan, hampir sama dengan bahasa kita. Jadi bagi kalian yang sedang bekerja di Taiwan, kalian beruntung banget tuh karena bisa kembali ke tanah nenek moyang leluhur orang-orang Nusantara. Asik! Hantu! Tahukah kalian jika masyarakat di Taiwan masih percaya tentang hantu? Ih, takut Bahkan sampai ada yang namanya bulan hantu yang diperingati setiap bulan ke-7 penanggalan China. Nah, di bulan tersebut dipercaya pintu gerbang neraka akan terbuka sehingga iblis, roh jahat dan hantu dapat keluar masuk ke bumi. Di dalam sebuah survei di tahun 2019, 66% masyarakat di Taiwan masih percaya terhadap bulan hantu ini, teman-teman. Karena gerbang neraka itu sedang terbuka, maka di bulan ke-7 penanggalan China ini, masyarakat Taiwan banyak yang mengunjungi kuil-kuil untuk menyiapkan sesajen, membakar dupa, serta membakar kertas sembahyang yang dipersembahkan untuk roh-roh leluhur dan hantu. Hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari petaka. Selain itu, ternyata ada juga pantangan yang harus dihindari selama bulan hantu, yaitu mengunjungi rumah sakit, melakukan operasi, bepergian jauh, meninggalkan rumah setelah matahari terbenam, bersiul di malam hari, acara sosial yang besar seperti pemakaman ataupun pernikahan, serta melakukan pembelian besar kayak beli rumah atau mobil. Wah, ternyata masyarakat Taiwan masih percaya mistis ya teman-teman. Kepulauan. Tahukah kalian jika Taiwan bukan hanya sebuah negara pulau kecil, teman-teman? Namun, Taiwan adalah negara kepulauan layaknya negara kita Indonesia. Taiwan memiliki 168 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Formosa atau Pulau Taiwan. Kalian tahu, pulau terluar Taiwan ternyata berada sangat dekat dengan negara kita Indonesia. Terletak di Laut China Selatan, inilah Pulau Taiping. Pulau seluas 130 hektar ini secara administratif berada di bawah jurisdiksi kota Kaohsiung. Jarak pulau ini tuh ke Pulau Taiwan sejauh 1.600 km. Wow! Sedangkan jumlah penduduk di pulau ini hanya ada 224 orang. 220 orang diantaranya merupakan tentara, serta 4 orang adalah warga sipil. Tapi sayangnya, meskipun sudah lama dikelola oleh Taiwan, Pulau Taiping ini diklaim oleh 3 negara lainnya, yaitu Republik Rakyat China, Vietnam, dan Filipina. Wisata di Taiwan. Kali ini, Pai Min berada di tengah keramaian kota Taipei, Taiwan. Di benak kalian, Taiwan tuh padat penduduk. Kotanya maju dengan gedung-gedung tinggi, kemacetan dan hal-hal yang berhubungan dengan kota metropolitan. Tapi tahukah kalian jika Taiwan ternyata ada juga tempat yang sangat indah pemandangan alamnya? Yuk, sini-sini, Pai Min ajakin kalian berlibur ke Taiwan. Kali ini, kita akan mengunjungi kota Hengchun yang terletak di paling ujung selatan Pulau Taiwan. Kota ini berada di bawah jurisdiksi Kabupaten Pingtung, wilayah terpanas di Taiwan. Suhu udara di kota ini sebesar 26-32 derajat Celcius. Tuh, hampir sama kan sama negara kita Indonesia.
Luas kota Hengchun sebesar 136 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 29.702 jiwa. Kota ini sangat unik sekali teman-teman karena dikelilingi oleh tembok kota kuno. Nih, salah satu pintu gerbangnya. Tapi sayangnya, separuh tembok kotanya sudah runtuh tergerus oleh pembangunan. Ya, beginilah suasana kotanya, teman-teman. Oh iya, ada film yang sangat terkenal di Taiwan yang bernama Cape Number 7. Film yang dirilis di tahun 2008 itu dibuatnya di kota Hengchun ini, teman-teman. Ada yang pernah nonton? Yuk sekarang Pak Imin ajakin kalian ke pantainya yang cakep. Nih, namanya South Bay. Nih, kalau pas hari libur, suasananya pasti rame banget. Di dekatnya juga ada pantai Baisha. Juga nggak kalah cakepnya, teman-teman. Sekarang kita akan mengunjungi Menara Mercusuar Eluanbi yang letaknya di dalam Taman Nasional Kenting. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1881 oleh dinasti Qing. Di dekat Mercusuar ada Taman Longpan dengan view lautnya tuh. Indah banget kan? Kayak bukan di Taiwan ya, teman-teman. Di saat malam hari, kita bisa mampir ke Kenting Night Market. Gini nih, suasana pas akhir pekan. Rame banget cuy. Setelah kemarin kita mengunjungi kota Hengchun, kota paling selatan di Taiwan, kali ini Pak Imin akan ajakin kalian berkeliling ke kota Kaohsiung. Kota yang didirikan pada abad ke-17 ini merupakan pusat ekonomi terbesar di Taiwan Selatan. Kalian ada yang kerja di sini? Ayo! Kaohsiung juga menjadi tempat pelabuhan terbesar di Taiwan, teman-teman. %67% ekspor impor barang Taiwan berasal dari pelabuhan ini. Kota Kaohsiung memiliki luas 2.951 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 2.737.660 jiwa. Yuk, sekarang ikuti Pak Imin yuk menjelajahi kota Kaohsiung. Pertama kita akan mengunjungi pusat seni Pier 2. Tahukah kalian jika tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat pergudangan industri yang dibangun pada tahun 1973.
Namun di tahun 2000-an, pemerintah merubah kota Kaohsiung yang sebelumnya kota industri berubah menjadi kota jasa. Nah, karena perubahan tersebut menyebabkan pergudangan di sini menjadi terbengkalai. Supaya tidak berhantu dan rusak, maka diubah menjadi tempat kesenian maupun sebagai UMKM berjualan. Nih, lokasinya persis di sebelah rel kereta api ya teman-teman. Di depan tuh, kalian bisa melihat ada bangunan yang lucu. Nah, bangunan itu adalah gedung musik. Jadi kalau ada konser-konser bisa diadakan di dalam sini. Kawasan ini juga dikenal sebagai Asia New Bay. Bagus banget ya. Kita akan pergi ke kolam lotus yang sangat terkenal di kota Kaohsiung. Di sini ada dua pagoda yang dinamakan sebagai pagoda naga dan pagoda harimau. Suasananya sangat sejuk sekali teman-teman. Nih, ada juga patung raksasa Dewa Tao. Dan masih ada beberapa kuil-kuil lain di sekitar kolam lotus. Malam harinya, kita bisa jalan-jalan ke Liuhe Tourist Night Market. Ya, kayak pasar malam gitu ya teman-teman. Kalian yang mau jajan khas Taiwan, kalian bisa beli di sini. Di samping itu, kalian juga bisa datang ke New Jujiang Shopping Area. Kalau ini tuh kayak toko-toko buat beli oleh-oleh. Yuhu! Besok paginya kita akan pergi ke Pulau Kijin, distrik terkecil di kota Kaohsiung. Kalau kalian mau lihat laut, di sini nih tempatnya. Ada yang pernah ke sini? Mengunjungi Foguangshan Buddha Museum yang memiliki 8 pagoda. Luar biasa, bagus banget. Halo teman-teman, Paimin masih di Taiwan. Setelah kemarin kita eksplor kota Kaohsiung, sekarang Paimin berada di kota Tainan. Kota Tainan dikenal juga sebagai salah satu kota pertanian di Taiwan. Tuh, masih ada sawah cuy. Area
area sawah di Tainan mencapai 24.000 hektar. Wow. Saat festival beras yang diselenggarakan di pertengahan musim gugur, sawah-sawah di Tainan juga dicat lucu-lucu, teman-teman. Tuh lihat. Tahukah kalian jika kota ini merupakan kota tertua di Taiwan? Kota ini dibangun oleh VOC pada tahun 1624 dengan pendirian benteng Zelandia. Tuh, bentengnya masih ada. Masih di kota Tainan, sekarang Pai Min berada di Anping Old Street. Jalan ini merupakan jalan tertua di Tainan karena lagi-lagi dibangun oleh VOC. Dari sejak zaman dahulu, jalan ini dipakai sebagai pusat perdagangan hingga saat ini. Tuh kan, banyak yang jualan. Kota Tainan memiliki luas 2.191 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 1.856.642 jiwa. Selain menjadi kota tertua di Taiwan, Tainan juga pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Tungning pada tahun 1661 hingga dibubarkan oleh dinasti Qing pada tahun 1683. Inilah kuil Tianhou, salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Tungning yang dibangun pada tahun 1668 sebagai bentuk syukur setelah berhasil mengusir VOC dari Taiwan. Tahukah kalian jika Tainan juga dijuluki sebagai kota budaya di Taiwan? Jadi banyak sekali kuil-kuil dan monumen bersejarah di kota ini. Yuk kita explore. Pertama, kita akan melihat Chikan Tower atau Benteng Provintia. Tahukah kalian jika bangunan ini dibangun pertama kali oleh VOC di tahun 1624 sebagai benteng pertahanan. Namun pada tahun 1800-an, benteng ini diubah menjadi kuil. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, diubah lagi menjadi monumen kebudayaan dan bertahan hingga saat ini. Di dekat Chikan Tower terdapat kuil agung Tianhou atau Grand Matsu Temple. Awalnya bangunan ini adalah istana kediaman Pangeran Dinasti Ming Selatan yang berlindung di bawah Kerajaan Tungning yang dibangun pada tahun 1664. Setelah runtuhnya Kerajaan Tungning, Dinasti Qing merubah istana ini menjadi kuil dan sampai hari ini masih dipakai sebagai tempat beribadah untuk pemeluk agama Taoisme. Sekarang kita akan mengunjungi kuil Xiao Guandi. Kuil ini didedikasikan untuk Guan Yu. Yang tahu ceritanya Three Kingdom pasti kalian ngerti. Kuil ini juga termasuk tua, teman-teman. Dibangun pada tahun 1662. Next, kita mampir dulu ke Grand Guandi Temple atau nama lainnya ini. Kuil ini
ini dulunya juga digunakan sebagai istana kediaman Pangeran Ningjing atau Koxinga yang juga pendiri dari kerajaan Tungning. Istananya diubah menjadi kuil pada tahun 1663, setahun setelah meninggalnya Koxinga. Berikutnya juga ada kuil Tiangong yang dibangun pada tahun 1854. Kuil ini adalah kuil pertama di Taiwan yang didedikasikan untuk memuja Kaisar Giok. Di dalam kepercayaan agama Taoisme, Kaisar Giok dipercaya sebagai rajanya para dewa. Kita lanjutkan, saatnya mengunjungi Chimay Museum. Keren banget bangunannya. Taiwan rasa Eropa. Asik. Cocok nih buat kalian foto-foto. Oke, di malam hari kita bisa mampir ke Senong Street. Tuh, klasik banget teman-teman. Oh iya, hampir aja ketinggalan. Kalau kalian mau traveling ke Taiwan, mending kesininya pas tahun baru Imlek. Kalian bisa melihat festival lampion Taiwan. Nih, cakep banget kan teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke Taiwan? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Taipei, Taiwan sekitar 3 juta rupiah per orang. Hal unik di Taiwan. Tahukah kalian jika bendera Taiwan ada gambar mataharinya tuh? Nah, gambar matahari itu berasal dari lambang Partai Kuomintang, sebuah partai pendiri negara ini. Karena posisi negara ini yang tidak diakui oleh dunia, maka Taiwan tidak boleh memakai nama negara di dalam setiap event olahraga. Setelah negosiasi dengan Republik Rakyat China, Taiwan akhirnya diperbolehkan mengikuti event olahraga dengan memakai nama China Taipei. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Taiwan. Nanti ya kita sambung lagi di part kedua. Konten ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Ciao!